Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Syukurlah. MS Teams ini punya tampilan baru ya, banyak yang berubah. Eh, kursinya macam-macam. Kalau kalian nyalakan videonya lucu deh. Coba kalian nyalakan videonya, terus lihat di titik 3 itu together mode. Coba nyalakan dulu sebentar yang sudah masuk. Saya juga. Nah, di together mode itu lucu tuh. Ini bisa dilihat ya. Kita bisa ganti scene. Uh, kita bisa duduk di tangga. Ini di TB ini ada tangga seperti ini nih. Kalian lihat di YouTube. Ini kita udah streaming loh. Together mode-nya bisa ganti tampilan ya. Seperti ini. Oke, sehat semua ya, syukurlah. Kita akan melanjutkan materi kuliah lagi. Oh ya, untuk PR nanti diperiksanya oleh asisten ya. Jadi saya baru mendapat asisten Kak Jamal, mahasiswa S2 Matematika ya. Tapi asisten ini hanya untuk memeriksa PR atau kuis nanti. Jadi untuk tutorial tetap sama saya, walaupun sebetulnya saya kadang-kadang ada kesibukan tuh kalau di hari Kamis, tapi sementara ini masih bisa ya. Jadi tutorial ada kemungkinan juga kalau saya berhalangan nanti diisi asisten begitu ya. Baik, boleh dimatikan lagi videonya. Sekarang saya akan share screen dan udah tampak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, ini sampul seperti biasa. Saya sedikit mereview kuliah yang lalu. Dalam satu slide ini saja, kita sudah membahas limit fungsi di satu titik ya. Dengan definisi yang berupa kalimat menyeramkan ini gitu ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga jika nilai mutlak X min C berada di antara 0 dan delta, maka nilai mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon. Tapi kita sudah membahas ini mulai dengan kalimat jika maka itu, kemudian saya tambahkan terdapat delta positif, kemudian akhirnya saya tambahkan juga untuk setiap epsilon positif, jadi mundur seperti itu ya. Nah, secara ilustrasi, limit fungsi di titik tertentu itu seperti ini. Jadi, bayangkan nih grafik fungsi f, lalu C ada di situ, ada di bawah. Saya akan tunjukkan. Itu C gitu ya. Lalu kalau kita sudah punya tebakan nilai limitnya, jadi L itu ya katakanlah dalam hal ini nilai tebakan kita gitu ya. Maka limit F di C sama dengan L tuh ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi epsilon positif itu diberikan. Jadi ini lebarnya epsilon gitu ya. Jadi dari L ke atas
Dan ke bawah itu diberi toleransi gitu ya. Jadi L plus minus epsilon. Jadi nilai fx akan berada di antara L min epsilon dan L plus epsilon. Kalau nilai x-nya ada di antara C min delta dan C plus delta. Mungkin tidak sama dengan C itu sendiri. Jadi di C sendiri tidak harus terdefinisi gitu ya. Begitu. Tidak diwajibkan terdefinisi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dan saya sudah memberi apa istilahnya contoh atau bayangan masalah konkretnya ya dalam pengukuran gitu ya. Jadi kita boleh mengukur sesuatu dengan galat epsilon kalau inputnya diberikan toleransi atau boleh salah juga gitu ya dengan galat delta gitu ya. Begitu. Oke. Kita kemudian sudah membahas benar atau salah kalimat-kalimat seperti ini. Dan yang terakhir, fungsi yang kita bahas itu fungsi kuadrat ya. Jadi di sini bayangkan fx-nya x kuadrat. Dan c-nya sama dengan 2 gitu. Nah kalau disuruh menghitung berapa limit fungsi kuadrat ini di C sama dengan 2, kalian tahu limitnya 4 gitu ya. Jadi 4 ini kalian tahu, tapi itu menghitung gitu ya. Jadi masalah yang kita sedang bahas ini bukan masalah menghitung, tapi masalah apa sih artinya limit itu sama dengan 4 gitu ya. Gitu. Jadi artinya kalau untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga jika maka ini berlaku gitu ya. Nah masalahnya berapa sih delta yang memenuhi kalimat terakhir itu gitu ya. Kalau epsilonnya diberikan terdapat delta. Terdapat ini yang jadi masalah ya. Kalau untuk setiap mah itu mah tinggal saya tentukan epsilon sekian gitu ya. Jadi epsilon sih nggak perlu uh, nggak perlu dicari, justru jatuh gitu ya dari pilihan kita gitu ya. Jadi bahkan ngambil sebarang gitu ya. Saya mau epsilonnya 10 pangkat min 6 gitu ya. Nah deltanya yang harus dicari. Ya. Nah berapa delta yang memenuhi implikasi itu? Ada yang sudah ngotret gitu. Mungkin sudah baca slide yang saya bagikan tadi malam. Jawabannya apa? Jawabannya tuh nggak mudah gitu ya. Minimum di antara 1 dan epsilon per 5 kalau nggak salah begitu. Wow, itu dari mana itu gitu ya. Nanti kita jelaskan itu. Tapi notasi ini sendiri minimum 1, epsilon per 5 itu maksudnya yang terkecil di antara 1 dan epsilon per 5 gitu ya. Jadi kalau epsilonnya sama dengan 1, maka kita membandingkan 1 dan 1/5 ya tentu saja deltanya jadinya 1/5. Tapi kalau epsilonnya sama dengan 7 gitu ya, 7/5 ya lebih besar daripada 1, maka kita pilih deltanya sama dengan 1. Ingat delta itu sebetulnya lebih kecil lebih aman ya. Kalau kita sudah punya satu buah delta, satu nilai delta yang memenuhi, delta yang lebih kecil akan otomatis memenuhi juga. Kalau gitu kita ambil aja delta sekecil-kecilnya, ya belum tentu juga memenuhi sih gitu kan. Kalau epsilonnya 10 pangkat min 4 ya delta harus dipastikan lebih kecil daripada atau paling besar ya 10 pangkat min 4/5 gitu ya. Jangan lebih besar daripada itu. Tidak dijamin kalau lebih besar gitu ya. Oke. Ini yang akan kita bahas sekarang. Saya
cek dulu ini berapa orang yang hadir sekarang karena ini penting kalau banyak yang belum hadir nanti repot juga. Oh, sudah 59 sudah hadir semua. Terima kasih ya. Ini buat yang melihat ini di YouTube, ini mahasiswa K01 itu ada 59. Sebetulnya yang terdaftar ada 63 ya, tapi ada 4 orang yang mungkin tidak mendaftar ulang atau pindah ke perguruan tinggi lain. Jadi 59 ini rasanya udah hadir semua ya. Seingat saya begitu. Baik, saya kembali ke slide. Mohon maaf, itu terbuka lagi. Saya mau pindahkan box MS Teams yang sudah di minimize. Jadi, kalau kita menemukan deltanya ya kita katakanlah sudah temukan sama dengan minimum di antara 1 dan epsilon per 5 itu, maka itu sudah membuktikan bahwa limit x kuadrat untuk x menuju 2 sama dengan 4. Nah, pertanyaannya dari mana kita mendapatkan nilai delta tersebut? Ingat kembali untuk fungsi yang sederhana seperti nomor 1. Nomor 1 ini sederhana karena fungsinya linear ya. Kalau linear itu garis lurus, grafiknya, gradiennya kita tahu, gradiennya sama dengan berapa? Sama dengan 2 gitu ya. Maka kalau epsilon diberikan, delta itu berapanya epsilon? Yang huruf depannya K, ada K? Delta itu setengah epsilon gitu ya. Jadi gradiennya 2. Jadi epsilonnya dibagi 2 gitu ya. Nah, untuk akar kita sudah bahas juga. Kita dapatkan deltanya untuk soal ini sama dengan 2 epsilon ya. Nah, tapi yang nomor 3 dan nomor 4 sulit kan? Nah, kita akan membahas nomor 3 ini yang barusan dituliskan hasilnya minimum di antara 1 dan epsilon per 5. Kalau ada pertanyaan nanti Anda interupsi ya, silahkan. Nah, ada langkah-langkah yang standar dilakukan dalam mencari delta untuk fungsi-fungsi yang tidak linear seperti x kuadrat ini ya. Jadi tugas kita itu mencari delta sedemikian sehingga implikasi bintang ini berlaku gitu ya. Jika nilai mutlak x min 2 di antara 0 dan delta, maka nilai mutlak x kuadrat min 4 lebih kecil daripada epsilon. Jadi epsilonnya ceritanya diberikan, kita harus cari deltanya. Oke. Nah, untuk itu kita bekerja mundur, ya. Sering kan dalam memecahkan masalah kita bekerja mundur. Bekerja mundur itu ya kita mundur dari hasil akhir yang diinginkan. Dalam hal ini nilai mutlak x kuadrat min 4 lebih kecil daripada epsilon. Nah, khususnya bentuk nilai mutlak x kuadrat min 4 itu harus kita utak-utik gitu ya. Sedemikian sehingga muncul nilai mutlak x min 2. Karena yang akan kita taksir nanti nilai mutlak x min 2 itu harus lebih kecil daripada berapa gitu ya. Nah, kebetulan dan ini mestinya sih secara umum harus muncul memang ya. Jadi kebetulan yang di istilahnya
diharapkan gitu ya, kebutuhan yang memang akan terjadi juga sih gitu ya. Jadi nilai mutlak X kuadrat min 4 itu sama dengan nilai mutlak X plus 2 kali nilai mutlak X min 2. Itu pemfaktoran fungsi polinom kuadrat lah ya. Nah, jadi pertanyaannya, jika kita bisa menaksir, bukan pertanyaannya, dari bentuk tadi, kesimpulannya jika kita bisa menaksir nilai mutlak X plus 2, maka tugas kita akan mudah gitu ya. Kalau fungsinya linier, biasanya di sini konstanta gitu ya. Misalnya yang kemarin nilai mutlak 5X min 5 ingin lebih kecil daripada epsilon. Nilai mutlak X min 1 harus lebih kecil daripada berapa gitu ya. Itu tinggal dibagi dengan 5 aja gitu ya. Lalu ada yang bertanya kemarin, boleh nggak delta mengandung X? Nggak boleh gitu ya. Nah, andaikan boleh nanti deltanya sama dengan epsilon dibagi nilai mutlak X plus 2 kan gitu. Tapi nggak boleh begitu gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau begitu nilai mutlak X plus 2 ini harus kita taksir dulu. Jadi dia lebih kecil daripada berapa ya gitu ya. Supaya atau lebih besar daripada berapa karena nanti dibagi ya. Dibagi dengan nilai mutlak X plus 2 ini sebagai penyebut dia paling kecil berapa sih nilainya gitu ya. Pertanyaan kita itu. Nah, karena kita sedang berbicara tentang X di sekitar 2, maka kita asumsikan bahwa X itu berada di sini. Ini terkait dengan nantinya. Jadi delta kita itu nantinya nilai terkecil di antara 1 dan sesuatu yang bergantung pada epsilon itu. Jadi 1 itu muncul dari sini ya. Jadi ini urusannya mungkin gambarnya di sini di atas karena di bawah pasti banyak kalimat. Jadi C kita sama dengan 2. Lalu delta kita tuh sesuatu yang positif yang belum tahu berapa, tapi kita bisa mengasumsikan paling tidak kita berbicara di antara 1 dan 3 deh gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan mengasumsikan ini, maka kita berada di sini. X kita berada di antara 1 dan 3. Ya. Sehingga kita bisa menaksir X plus 2. Bukan menaksir. Dalam hal ini kita tahu nilai X plus 2 ada di mana. Nilai X plus 2 dalam hal ini ada di antara 3 dan 5. Gitu ya. Tambahkan 2 kepada setiap ruas. Jadi kita dapat nilai mutlak X plus 2 itu lebih kecil daripada 5. Nah, dari situlah kita dapatkan taksiran. Jadi yang semula diberi notasi pagar itu, jadi kita kembali ke pagar itu, kita dapatkan taksiran ini sekarang. Ya, kita dapatkan taksiran ini. Nah, dari sini kita langsung tahu deltanya tidak boleh lebih besar daripada epsilon per 5 gitu ya. Jadi jika nilai mutlak X min 2 lebih kecil daripada epsilon per 5. Kenapa epsilon per 5? Karena kita sudah dapatkan ini konstanta 5 gitu ya. Maka kita akan dapatkan nilai mutlak X kuadrat min 4 lebih kecil daripada epsilon. Nah, itulah yang kita inginkan. Dengan demikian,
ada dua hal yang menjamin ketaksamaan nilai mutlak X kuadrat min 4 lebih kecil daripada epsilon, yaitu dua hal itu adalah yang pertama ini kita asumsikan sejak awal. Yang kedua dari kotretan berikutnya kita dapatkan nilai mutlak X min 2 lebih kecil daripada epsilon per 5. Karena itulah, sekarang saya tulis di titik 3 tadi, saya tulis dengan warna biru muda di sini. Karena itulah kita dapatkan epsilon per 5 itu. Gitu ya. Saya menulis ini di atas itu, gitu ya. Jadi dalam kalimat terakhir ditulis ulang. Jadi dengan delta yang sama dengan minimum di antara 1 dan epsilon per 5 itu, kita dapatkan jika nilai mutlak X min 2 lebih kecil daripada delta, maka dua hal ini terjadi. Nilai mutlak X min 2 lebih kecil daripada 1, dan nilai mutlak X min 2 lebih kecil daripada epsilon per 5. Jadi kadang-kadang ada dua syarat gitu ya, seperti ini. Nah, kalau ada dua syarat itu, ya delta diambil yang terkecil gitu ya. Sementara itu, nanti Anda boleh bertanya tentang langkah-langkah tadi. Itu tadi tuh istilahnya apa tadi? Saya balik lagi. Istilahnya analisis pendahuluan ini. Ini ngotret gitu ya, bahasa informalnya ngotret ya. Ngotret gitu ya. Kita dapat syarat yang harus dipenuhi agar ketaksamaan nilai mutlak X kuadrat min 4 lebih kecil daripada epsilon itu terpenuhi, yaitu syaratnya dua hal ini gitu ya. Nah, itu analisis pendahuluan. Nah, sekarang kita coba maju ya. Jadi ini kalau tadi mundur, ini di sini maju ya. Jadi bukti itu ya maju, kalau ngotret mundur gitu ya. Nah, maju itu gimana? Ingat artinya limit itu untuk setiap epsilon terdapat delta positif, sehingga jika bla 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 maka bla 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 gitu ya. Ini yang mau dibuktikan. Ya, ini yang mau dibuktikan. Jadi kalimat limit X kuadrat sama dengan 4 itu setara dengan itu gitu ya. Gitu. Jadi kita sedang membuktikan kalimat untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga jika maka gitu ya. Nah, langkahnya kalau untuk setiap itu langkahnya ya ambil sebarang. Lalu terdapat kita harus memilih. Ya, kita pilih delta itu. Ya, dari mana delta ini? Dari kotretan tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal meriksa jika maka ya. Kita tinggal meriksa jika maka. Jadi kita meriksa jika maka gitu ya. Nah, untuk jika P maka Q, langkahnya misalkan P gitu ya. Jadi misalkan ini terjadi. Jadi jika itu terjadi, maka kita lihat nilai mutlak X kuadrat min 4 sama dengan nilai mutlak X plus 2 kali nilai mutlak X min 2. Itu hanya pemfaktoran biasa. Selanjutnya, kita dapatkan ini. Ya, dengan delta minimum di antara 1 dan epsilon per 5 itu kita tahu dua hal. Yang pertama, nilai mutlak X min 2 lebih kecil daripada 1. Itu akan memberikan nilai mutlak X plus 2 lebih kecil daripada 5. Yang kemudian akan memberikan bentuk pemfaktoran di atas tadi lebih kecil daripada 5 kali
nilai mutlak X min 2. Dalam hal ini kita tetap biarkan nilai mutlak X min 2 ya. Yang kita taksir adalah nilai mutlak X plus 2. Nah, kemudian yang kedua, kita tahu nilai mutlak X min 2 itu lebih kecil daripada epsilon per 5. Sekarang kita dapatkan dari sini, kita dapatkan bahwa 5 kali nilai mutlak X min 2 itu akan lebih kecil daripada epsilon. Gitu. Nah, udah. Jadi langkah majunya jadi singkat saja sebetulnya ya. Untuk setiap epsilon positif, kita ambil epsilon positif sembarang. Terdapat delta positif dalam hal ini, itu kita harus menjatuhkan pilihan delta yang akan memenuhi kalimat jika maka itu berapa gitu ya. Dalam hal ini deltanya sama dengan minimum di antara 1 dan epsilon per 5. Lalu kita uraikan jika makanya itu terjadi gitu ya. Seperti itu. Dan terakhir itu kalimat kesimpulan aja. Jadi bahwa limit X kuadrat untuk X menuju 2 sama dengan 4. Begitu. Ada pertanyaan? Bapak mau nanya, Ya, siapa ini? Siti Saroh, Pak. Siti Saroh, oke. Ya, yang diasumsikan itu kan Pak, yang misalkan nilai mutlak X min 2 kurang dari 1. Nah, misalkan nilai mutlak X min 3, berarti bisa kita asumsikan nilai mutlak X min 3 kurang dari 2, gitu bukan Pak? Tetap kurang dari 1 aja. Maksudnya nilai mutlak X min 3 tuh untuk soal yang lain atau apa? Misalkan gitu Pak. Untuk soal yang lain. Ya, jadi tetap kurang dari 1 aja. Jadi jangan bilangan yang bukan nggak boleh, tapi biasanya, ini saya akan kasih stabilo ya. Saya akan kasih stabilo pen. Tetap pen ini. Cuman stabilo itu yang mana ya? Highlighter, oke. Highlighter tapi warnanya kuning, oke. Ini ya, yang satu ini ya, saya highlight kan? Tampak itu di layar? Iya, Pak. Nah, jadi pertanyaan Siti Saroh itu, Pak, itu satu itu dari mana? Saya jawabnya, ya ilustrasinya kan yang digambar ini nih, yang di kanan saya stabilo juga tuh, kanan agak atas ya. Ya kita sedang berbicara di sekitar 2 tuh ya kasih radius aja gitu ya, kasih radius aja, radiusnya 1. Nah, pertanyaannya kenapa 1? Kenapa tidak? Jawaban baliknya. Pertanyaan baliknya. Kenapa tidak? Emangnya Anda mau milih bilangan tadi Siti Saro usulkan 2. Justru kalau 2 orang akan bertanya kenapa 2 sih? Gitu ya. Kan bilangan yang lebih mudah daripada 2 ya 1. 1 tuh kan bilangan yang mudah gitu aja jawabannya. Bapak kalau misalkan ada soal nilai mutlak X min 3, berarti di sekitaran 3 itu 2 dan 4, gitu bukan sih Pak? Iya, iya. Jadi kalau menaksir nilai mutlak, menaksir di sekitar 3, ya taksiran awalnya, ya berarti di antara 3 dan 4, di antara 2 dan 4. Jadi 3-nya di tengah gitu ya, jari-jarinya 1 gitu ya. Gambar aja, gambar garis bilangan aja. Kalau ini saya gambar di sini ya. Kalau Anda berbicara di sekitar 3 gitu kan. Ya di sekitar 3 ya begitu. Kasih radiusnya berapa gitu ya. Pakai gambar kan kelihatan. Masalahnya radiusnya berapa, Sati Saro, bukan masalahnya uh, uh, yang lain-lain gitu ya. Radiusnya berapa gitu aja. Oke? Iya Pak.
Iya, Pak, Tak, paham. Terima kasih, Pak. ya. Tapi konsideran lain, pertimbangan lain, fungsinya sendiri apa? Fungsinya terdefinisi nggak gitu loh. Jadi kalau fungsinya tidak ada masalah apa-apa seperti kuadrat, fungsi x kuadrat ini kan terdefinisi pada seluruh bilangan real, ya kan? Tapi kalau fungsinya akar, seper, itu harus hati-hati. Daerah definisinya kan, daerah asalnya mungkin tidak seluruh garis bilangan real, di situ harus hati-hati. Nah, soal ini harus hati-hati. Ya, seper X itu ada ranjau. Hati-hati ya, daerah asal X. Jadi di sini hati-hati petunjuknya. Daerah asal fx sama dengan seper X adalah apa? Semua bilangan real Semua bilang kecuali iya, 0. kecuali Jadi sekarang bayangkan C-nya sama dengan setengah, C-nya sama dengan setengah. Lalu kalau Anda ambil radius 1, bahaya nggak tuh? bahaya, Pak. Bahaya, karena kalau Anda ambil radius 1, setengah ke kiri, itu min setengah ya. Itu melewati 0 kan? Jadi deltanya jangan, delta awal jangan 1 gitu ya. Nah, yang awal ini jangan 1 dong gitu kan. Kenapa jangan 1? Jadi tadi saya bilang 1 aja. Itu kalau fungsinya terdefinisi pada seluruh bilangan real. Tapi kalau fungsinya tidak terdefinisi di titik-titik tertentu, seperti di X sama dengan 0 ini, ya ini jangan hati-hati. Belum tentu 1 bisa gitu ya. Berapa ini? Pikirkan ya. Nanti saya beri waktu di tim saya, mungkin ini sekarang hari Rabu ya. Supaya tidak lama-lama ya ini dikumpulkan hari Jumat ya. Jumatnya tanggal 10 ya. Mungkin jamnya saya beri waktu ya. Mungkin saya waktu jam kerja aja ya, jam 17 gitu ya nanti. Paling lambat. Jadi Anda berakhir pekan tidak menunda PR gitu ya. Anda berakhir pekan tanpa eh, apa dibebani PR lagi. Jadi PR-nya sudah selesai. Oke? Oke, Pak. Dipikirkan ya. Jadi dibaca lagi analisis pendahuluan tadi, lalu ditiru tapi nggak persis sama di sini kan, fungsinya beda di sini. Jadi deltanya harus hati-hati mencarinya. Oke, sasaran kuliah hari ini. Jadi tadi itu cuma mengulang dan memberi PR. Duh, saya harus ngebut nih sekarang ya. Sasaran kuliah hari ini adalah membahas dua subbab ini, teorema-teorema limit dan limit fungsi trigonometri. Nah, untuk teorema-teorema limit, kalian nanti diharapkan dapat menggunakan teorema-teorema limit dalam penghitungan berbagai limit fungsi aljabar. Jadi kalau sekarang ini menghitung nih, ya. Wah, kalau menghitung kalian mungkin sudah lebih santai lah gitu ya, bisa mengerjakannya dengan lebih santai. Apalagi nanti dibantu oleh teorema-teorema limit, ya, teorema-teorema limit yang akan boleh dipakai nantinya, digunakan gitu ya. Fungsinya juga fungsi-fungsi aljabar gitu ya. Nah, ini teorema utama. Nanti ada teorema lainnya lagi.
Teorema utama untuk limit ada beberapa. Yang pertama, limit fungsi konstan. Jadi fx sama dengan k gitu ya di sini. Fx sama dengan k. Kalau fx sama dengan k, c-nya sembarang, limitnya ya k itu juga. Kayaknya sih iya Pak gitu ya. Tapi buktinya gimana sih sebetulnya? Buktinya nanti kita beberapa saya ucapkan lisan aja ya. Jadi untuk yang pertama, kedua itu mudah. Tapi sebelum buktinya saya em, bacakan dulu catatan ini. Jadi teorema ini rasanya teorema pertama atau kedua ya. Mungkin teorema pertama yang Anda kenal tapi tidak dinyatakan sebagai teorema sebelumnya di bab 0 mungkin ya gitu ya. Ada dalil Pitagoras. Dalil itu ya sama dengan teorema gitu ya. Dalil itu teorema. Jadi sekarang kita akan memakai kata teorema dan Anda akan membaca kata teorema lebih sering di slide-slide yang saya sudah siapkan gitu ya. Teorema itu apa? Teorema itu merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan kemudian dapat digunakan sebagai senjata tanda kutip ya dalam pemecahan masalah relevan, dalam mengerjakan soal-soal yang relevan. Oke? Jadi nantinya Anda menggunakan. Tapi sebelum Anda dapat menggunakan teorema itu terlebih dahulu kita pastikan bahwa teorema itu terbukti gitu ya. Saya tidak akan membahas semua teorema dengan buktinya, tapi untuk beberapa teorema saya berikan buktinya sebagai gambaran bahwa pernyataan itu tuh bukan turun dari langit gitu ya. Tapi dalam satu semester ini nanti ada teorema-teorema yang mungkin terpaksa dipinjam dulu, diterima saja dulu gitu ya. Buktinya ditunda gitu ya. Atau buktinya dipelajari secara opsional gitu dari buku atau dari literatur yang nantinya dijadikan rujukan ya. Tentu saja buku utama rujukan kita adalah buku Purcell dan Warburg ya. Oke, jadi yang pertama ini mudah sebetulnya. Epsilon diberikan, deltanya bebas. Ya. Kenapa demikian? Karena ya fungsinya konstan. Karena fx min L di sini fx min L sama dengan k min k. K min k ya sama dengan 0. Itu akan lebih kecil dari epsilon, berapapun epsilonnya gitu ya. Berapapun deltanya. Jadi ini akan menyebabkan itu berapapun deltanya. Jadi pilih deltanya tuh bebas di sini. Oke? Itu yang pertama. Jadi yang pertama sudah terbukti itu istilahnya ya. Ungkapannya. Yang kedua, ini dengan mudah dapat kita buktikan juga. Tapi sekarang milih deltanya nggak sebebas yang pertama. Deltanya sama dengan berapa kalau epsilon diberikan? Ada yang bisa jawab? Deltanya sama dengan epsilon bukan Pak? Betul. Siapa yang jawab itu? Ida Ayu. Ida Ayu, pintar. Deltanya sama dengan epsilon gitu ya. Tadi saya nanya yang huruf depannya K itu ada nggak sih ya? Ini saya lihat daftar nama. Ada Kania, ada Karen, ada Khairunisa. Nanti ada L, Ladona, terus ada M. Jadi saya belum hafal nama kalian. Jadi kalau saya minta menjawab yang nama
pertamanya diawali dengan huruf K, tolong jawab dong ya. Barusan Ida Ayu. Betul, jadi yang kedua itu di sini saya nggak tulis lengkap, tapi pilih deltanya sama dengan epsilon, itu pasti betul. Ya, untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga beda. Ini bukan fungsi yang kita ketahui rumusnya. Yang ketiga ini dibacanya begini. Pernyataan ketiga itu dibacanya begini. Kalau saya tahu limit fx itu sama dengan L, ya. Kalau saya tahu limit fx itu sama dengan L, maka saya tahu limit K kali fx. Ya, mohon maaf, saya kembali lagi. K kali fx. Jadi dibacanya seperti itu. Jika limit fx x menuju C sama dengan L, maka limit x menuju C dari kfx ini sama dengan K kali L. Jadi maksudnya begitu. Oke, buktinya gimana? Buktinya, jadi jika ini artinya kan diketahui ya. Jadi yang di kiri diketahui, maka dalam hipotesis itu sudah ada kalimat untuk setiap epsilon terdapat delta gitu ya. Nah, buktinya kemudian saya pilih deltanya itu dari hipotesis yang saya miliki gitu ya. Jadi persisnya begini, saya akan ternyata saya tidak menyediakan halaman kosong, jadi saya akan berhenti dulu. Di sini saya sediakan halaman kosong. New slide. Oke, saya kembali. Saya masih presenting ya? Ya, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Iya, Pak. Masih. Oke, sekarang Anda udah sedang melihat halaman kosong sekarang ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi bukti yang tadi itu seperti ini. Diketahui itu ya, misalkan limit fx sama dengan L. X menuju C, ini sama dengan L. Lalu saya akan buktikan, misal K juga sama dengan K anggota R. Kalau K sama dengan 0 mudah sih gitu ya. Jadi mungkin saya asumsikan K tidak sama dengan 0. Jadi ini maksudnya kalau K sama dengan 0, maaf. Kalau K sama dengan 0 mudah gitu ya. Jadi saya abaikan K sama dengan 0. Mudah itu gitu ya. Nah, sekarang akan dibuktikan limit X menuju C K kali fx sama dengan K kali L. Nah, ingat kemudian kita bekerja mundur. Bekerja mundur itu kita menaksir kfx dikurangi KL. Ini harus kurang dari epsilon. Gimana ya caranya supaya K kali fx dikurangi K kali L lebih kecil daripada epsilon? Nah, caranya nggak terlalu sulit. Ini saya tulis di sini ya. Saya ingin K kali fx dikurangi K kali L lebih kecil daripada epsilon. Saya tahu ini K bisa keluar ini. Fx min L muncul di situ.
ini akan lebih kecil daripada epsilon kalau si nilai mutlak fx min L tuh, jadi ini analisis pendahuluan tapi saya ucapkan secara lisan. Jadi tugas kita itu menaksir nilai mutlak fx min L, lebih tepatnya membuat dia lebih kecil daripada epsilon per nilai mutlak K. Kenapa? Karena saya ingin hasil akhirnya ini epsilon, gitu. Ya, saya ingin hasil akhirnya epsilon, maka saya harus membuat nilai mutlak fx min L itu lebih kecil daripada epsilon per nilai mutlak K. Oke, kalau gitu jelas juga kenapa tadi saya asumsikan K tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi, diberikan epsilon positif, pilih delta positif, sehingga jika nilai mutlak X min C kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon per nilai mutlak K. Ini saya bisa lakukan karena asumsi ini. Ini kan diketahui. Jadi keberadaan delta itu dijamin oleh hipotesis di atas. Ada gitu ya. Berapa ya nggak tahu, rumus fx-nya juga nggak tahu. Ini kita sedang berbicara secara umum. Tapi kenapa Pak ini? Ya pada dasarnya kan bilangan yang ada di situ tuh galat, ya, toleransi. Jadi ketika diberikan epsilon positif, galat kita tuh bisa saja epsilon per 2, epsilon per 100, bisa saja. Yang penting tuh bilangan positif juga gitu ya. Jadi ini bilangan positif. Yang penting tuh itu. Ya. Nggak harus, jadi dalam prakteknya nggak selalu epsilon itu sendiri. Bisa saja epsilon kuadrat, akar epsilon, epsilon per 10, epsilon per nilai mutlaka seperti ini. Begitu, ya. Jadi dalam penggunaan bisa macam-macam seperti ini. Ini namanya penggunaan kan, bukan definisi. Nah, sekarang setelah dipilih delta yang demikian, kita peroleh akibat. Akibatnya kita lihat kembali, kalau nilai mutlak X min C kurang dari delta, maka ini terjadi. Hore gitu ya, itu yang kita inginkan. Jadi ya penutupnya mungkin kesimpulan ini membuktikan bahwa limit X menuju C dari KFX itu sama dengan K kali L. Itu akhir buktinya di situ. Ya, bintang itu akhir pembuktian lah gitu. Yaitu bukan notasi standar sih, biasanya sih kotak gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini saya memberi contoh aja ya, selanjutnya sih nggak akan selalu dibahas bukti-bukti seperti ini. Untuk kalkulus ini tidak semua teorema akan dibuktikan seperti ini. Nanti Anda mabok ya, kepalanya berasap semua. Coba saya cek ini kepalanya berasap nggak tuh. Di YouTube bisa dilihat. Nah, tapi ini nggak pada nyala videonya, cuman saya sendiri. Nggak apa-apa. Jadi tuh Brian, Ray, belum berasap ya kepalanya. Ida Ayu sama siapa ya ini? Belum hafal. Itu yang menyalakan video siapa aja?
Galeri. Kalau galeri kelihatan namanya mungkin ya. Ida Ayu, Jessica, Jocelyn Jackson. Oke, Triple J. Aduh, saya hafal nama tapi belum hafal orangnya ya. Oke. Kembali ke slide, saya masih share screen kan. Ada pertanyaan nggak? Yang tadi itu. Adril, jelas nggak buat kamu Adril ini? Atau aman nggak? Kira-kira aman. Tapi Kira-kira mungkin nanti saya ulang lagi. diulang biar lagi ya. Oke. Tapi saya sudah menuliskan dengan cukup terstruktur di sini. Anda juga harus memeriksa kalau K90 mudah. Kalau K90 kan KFX min KL sama dengan 0. Jadi akan lebih kecil daripada epsilon ya. Berapapun deltanya jadi bebas ya di situ ya. Jadi mudah tuh begitu. Deltanya bebas. Kalau K tidak sama 0 ini yang dibuktikan. Anda baca lagi betul sekali ya. Jadi rekamannya ada. Anda bisa ulang. Begitu ya. Kita lanjutkan ya. Oh, ada yang nomor 4. Nomor 4 ini buktinya saya akan jelaskan secara lisan aja. Nomor 4 itu triknya seperti tadi, analisis pendahuluan. Tapi di luar kepala analisis pendahuluannya, saya harus menaksir fx, katakan yang plus aja deh ya, yang minus nggak usah. Saya harus menaksir nilai fx plus gx dikurangi L plus M. L-nya adalah limit fx di C, M-nya limit gx di C. Jadi saya harus menaksir nilai mutlak fx plus gx minus L minus M gitu ya. Udah dibuka dalam kurungnya jadi minus L minus M. Lalu L-nya saya dekatkan ke fx. Jadi saya punya fx min L tambah gx min M gitu ya. M-nya didekatkan ke gx. Lalu pakai ketaksamaan segitiga, saya punya ketaksamaan nilai mutlak fx min L tambah gx min M itu lebih kecil daripada nilai mutlak fx min L tambah nilai mutlak gx min M. Nah, ini harus saya buat lebih kecil daripada epsilon. Ya. Kalau kita menganalogikan pengukuran, saya punya dua hal. Saya sedang mengukur sesuatu, tapi sesuatu itu terdiri atas dua bagian gitu ya. Yang pertama nilai mutlak fx min L, yang kedua nilai mutlak gx min M. Saya ingin totalnya kurang dari epsilon. Nah, ini kan persoalan sederhana. Saya punya dua bagian, tapi totalnya saya ingin lebih kecil daripada epsilon. Maka masing-masing bagian saya buat lebih kecil daripada 2. Epsilon per 2. Gitu ya. Maka jumlahnya akan lebih kecil daripada epsilon. Kan gitu ya. Jadi kalau begitu, dari hipotesis limit f di C sama dengan L, saya pilih delta. Jadi epsilon diberikan, saya pilih delta supaya nilai mutlak fx min L lebih kecil daripada epsilon per 2. Saya pilih delta juga supaya nilai mutlak gx min M lebih kecil daripada epsilon per 2 juga. Tapi Pak, deltanya mungkin beda yang tadi. Oke, saya sebut delta yang pertama delta 1, delta yang kedua saya sebut delta 2. Lalu saya pilih delta yang lebih kecil di antara delta 1 dan delta 2. Seperti notasi waktu membuktikan limit x kuadrat di C sama dengan 2 sama dengan 4 tadi. Delta minimum dari 1 dan epsilon per 5. Sekarang delta minimum di antara delta 1 dan delta per... Maaf, kecepatan. Delta sama dengan minimum di antara delta 1 dan delta 2. Jadi saya punya dua buah delta 1 dan delta 2. Saya ambil yang
terkecil di antara keduanya. Maka kalau nilai mutlak X min C lebih kecil dari delta, otomatis nilai mutlak X min C akan lebih kecil dari delta 1 dan juga delta 2. Sehingga nilai mutlak Fx min L kurang dari, maaf, kecepatan lagi. Nilai mutlak Fx min C kurang dari L terpenuhi, dan nilai mutlak Gx min M lebih kecil dari epsilon per 2 terpenuhi juga. Ya, mungkin saya salah ucap tadi kecepatan. Nilai mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon per 2 terpenuhi, dan juga nilai mutlak Gx min M lebih kecil dari epsilon per 2 terpenuhi juga gitu. Sehingga jumlahnya nanti lebih kecil daripada L gitu ya. Idenya gitu. Jadi triknya sedikit berbeda tapi prinsipnya sama ya. Mundur, ketika mundur kalau di sini kan perkalian dengan nilai mutlak K. Kalau tadi penjumlahan dari dua suku gitu ya. Jadi masing-masing kita buat lebih kecil daripada epsilon per 2. Sehingga jumlahnya lebih kecil daripada epsilon. Jadi langkah-langkahnya sama, hanya di perjalanan yang dilakukan mungkin berbeda gitu ya. Nah, nomor 5 lebih rumit lagi, tapi ide dasarnya ya sama aja. Cuma nomor 5 tuh saya serahkan pada Anda untuk Anda baca di buktinya di buku ya. Jadi yang ini baca buktinya tuh baca dan pelajari tentunya. Di buku Purcell itu ya. Dan Farberg kalau nggak salah ya. Ada 3 nama ya. Dan Rigden ya. Ini 3 pengarang ya. Kalau kita bahas habis waktunya juga, itu untuk wawasan aja juga ya. Jadi saya persilahkan Anda baca dan pelajari buktinya di buku rujukan. Demikian juga yang ke-7 dan ke-8. Jadi sekali lagi cara membacanya, yang di kanan itu ibaratnya diketahui nih. Ini L, ini M gitu ya, diketahui. Maka yang di kiri itu menjadi tinggal dihitung gitu ya. L kali M gitu ya. Jadi ini L kali M. Jadi ini sama dengan L kali M gitu ya. Jadi kalau saya tahu limit F di C dan saya tahu limit G di C, maka saya tahu limit F kali G di C, yaitu hasil kali. Oh ya, ada satu cara membaca lagi teorema-teorema ini. Contoh yang kelima ini, cara membacanya begini. Lucu ya cara membacanya kalau Anda perhatikan kata-katanya itu juga, tapi berubah susunannya. Oke, perhatikan baik-baik. Cara membaca teorema 5 ini begini. Limit hasil kali sama dengan hasil kali limit. Saya ulang ya. Limit hasil kali sama dengan hasil kali limit. Jelas? Ya. Jadi kalau kita punya bentuk hasil kali, lalu kita mau hitung limitnya. Kita hitung dulu masing-masing. Masing-masing itu ada 2 ya. Kita hitung limit Fx, kita hitung limit Gx. Ketemu limit Fx sama dengan L, limit Gx sama dengan M. Maka saya pakai prinsip tadi. Hasil kali limit. Limit hasil kali sama dengan hasil kali limit. Gitu ya. Demikian juga nomor 6 kalau dibacakan. Jadi cara mengingatnya lah kalau Anda mau ya.
limit hasil bagi sama dengan hasil bagi limit. Tentu saja ini ada apa? Hipotesis penyebutnya tidak sama dengan 0. Nomor 7 juga bisa dibaca demikian. Juga yang nomor 4 di slide sebelumnya ya. Nomor 7 dibaca apa coba? Ladona atau yang apa tadi yang nama depannya diawali huruf L? Iya, Pak. Ya, betul ya, namanya Ladona ya. Iya, Pak. Oke, dibacanya gimana? Bisa meniru nggak? Limit hasil kuadrat sama dengan kuadrat hasil limit kuadrat Ya, kalau hasil kuadrat limit. kalau n-nya sama dengan 2 ya. Kalau n-nya sama Iya. dengan 2. Jadi kalau ini limit pangkat dari fungsi sama dengan pangkat dari limit fungsi tersebut. Nggak pakai hasil ini karena fungsinya 1 ya. Dan operasinya adalah pangkat ya. Kalau tadi hasil kali, hasil bagi. Kalau sekarang pangkat. Jadi limit dari pangkat suatu fungsi sama dengan limit fungsi tersebut pangkat bilangan itu gitu ya. Jadi mungkin ini agak panjang. Tapi limit pangkat fungsi sama dengan pangkat limit fungsi kalau pendeknya gitu ya. Pangkat ya bukan kuadrat aja ya, Ladona. Pangkatnya bisa pangkat 3, bisa pangkat termasuk pangkat minus juga sebetulnya ini ya. Pangkat minus 2 juga bisa. Kalau nomor 8, limit akar ke N dari F sama dengan akar ke N dari limit F gitu ya. Oke? Ladona, oke ya. Nah, Iya, Pak. untuk yang ke-8 selalu ada tambahan syarat ini ya. Yang di bawah tanda akar itu harus positif kalau N-nya genap. Kalau ganjil, kalau N-nya ganjil bebas ya. Oke, kita akan menggunakan teorema utama limit ini. Ya, Anda tidak akan diminta membuktikan, hore gitu ya. Senang. Nah, ini kita akan menggunakan teorema limit ini. Oh ya, ini ada catatan teorema 1 sampai 8 itu berlaku juga untuk limit sepihak. Limit sepihak itu apa? Limit kanan dan limit kiri. Jadi kalau limitnya fx x menuju c dari kanan gitu ya. Atau limit fx x menuju c dari kiri. Ini namanya limit sepihak ya, limit kanan dan limit kiri. Nah, ini contoh penggunaan teorema limit tadi. Jadi seperti ini contoh penggunaannya. Kita tuh sering diminta menghitung limit dari fungsi polinom ya, fungsi polinom. Ya, kalau di SMA kalian mungkin masukkan saja, substitusikan saja. Iya, betul sih itu. Tapi sebetulnya dapat dari mana? Dijamin oleh apa? Jadi maksudnya teorema ini menjamin perhitungan-perhitungan itu gitu ya. Jadi menurut teorema 1, 2, 3, 4 mungkin nggak semuanya ya, nggak semuanya sampai 8 dipakai, tapi ini 7 dipakai. Duanya keluar itu teorema 3 ya. Teorema 3 dipakai. Lalu mungkin urutannya yang jumlah atau selisih itu dipakai. Lalu koefisiennya dikedepankan. Berarti teorema 3 dipakai. Lalu pangkatnya dikeluarkan. Berarti teorema 7 dipakai. Ya. Begitu. Jadi beberapa teorema dipakai. Ini teorema berapa aja yang dipakai kalau gitu? Teorema jumlah dan selisih itu teorema 4 ya.
Teorema 4 dipakai. Koefisien dikeluarkan, teorema 3 dipakai. Pangkat dikeluarkan, teorema 7 dipakai. Ada lagi nggak yang dipakai? Konstanta, limit fungsi konstanta ya, ini kan 7 nih konstanta nih. Itu teorema berapa? 1. Teorema 1. Limit fungsi identitas dipakai. Ya. Jadi ini ada pangkat, ada teorema limit X menuju 1. Itu fungsi identitas. Teorema 2 juga dipakai. Betul? Betul, Pak. Jadi 1 dipakai, 2 dipakai, 3, 4, lalu 7. Kali bagi enggak ya, enggak dipakai ya. Akar enggak. Gitu. Nah, ini teorema berapa aja yang dipakai? 1 dan 2 dipakai nih. 1 sekarang dari depan. 1, 2 dipakai. 3 dipakai enggak? Dipakai jumlah. Maaf, 3 enggak ya? Yang konstanta itu ya. 3 enggak. 4 dipakai ya. 5 hasil kali dipakai enggak? Enggak. Hasil bagi dipakai. Hasil bagi dipakai. 6. Pangkat pangkat dipakai 7. Akar dipakai juga 8. Gitu. Jadi dalam satu perhitungan itu bisa 6 teorema sekaligus dipakai. Ya, jadi yang enggak dipakai ini 3 dan 5 ya. 3 dan 5. Jelas? Untungnya nanti kalau ujiannya pilihan ganda atau isian singkat ya kalian nggak menuliskan ini sih gitu ya. Nggak menuliskan ini. Tapi kalau esai ya menuliskan. PR ya menuliskan mungkin. Nah ini contoh tanpa diberikan rumus fx dan gx-nya. Diketahui limit fx sama dengan limit fx untuk x menuju 1 sama dengan 3 dan limit gx untuk x menuju 1 sama dengan 8. Berapa limit ini? Pakai teorema 5 hasil kali 7 itu pangkat, 8 itu akar. Oke? Jawabannya hasil kali dipakai di langkah pertama, lalu pangkat dipakai di langkah kedua, dan akar juga dipakai di langkah ketiga. Sekaligus dituliskan jadinya sama dengan itu, dan tinggal kemudian disubstitusikan nilai yang diketahui 3 dan 8. Itu gitu ya. Jadi 3 kuadrat 9 kali akar pangkat 3 dari 8. Itu sama dengan 2. 9 kali 2 sama dengan 18. Gitu ya. Oke, mudah ya. Saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh deh. Brian, oke. Aman, Pak. Iya, tapi Briannya kok tadi geleng-geleng ya? Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, gelengnya Itu maksudnya. tidak ada pertanyaan. Oke. Kirain geleng-geleng India itu iya gitu artinya. Sip kalau gitu. Nah, sekarang ini teorema substitusi. Bolehlah kalau dikasih nomor berarti teorema ke-9 ya. Tapi kita udah nggak pakai nomor lagi nih. Nggak wajib juga kalian mengingat urutan nomor teorema tadi ya. Tadi saya tulis T1, T2 itu dalam pembahasan sebagai contoh aja ya. Karena contohnya diberikan setelah teorema itu, jadi masih terkait dengan teorema yang baru dibahas gitu, jadi saya tuliskan.
Oke, sekarang teorema substitusi. Jika f adalah fungsi polinom atau fungsi rasional, maka ini. Kira-kira kenapa namanya teorema substitusi? Karena yang terjadi seolah nilai X sama dengan C itu disubstitusikan ke rumus F, ya. Jadi nilai X sama dengan C disubstitusikan. Kalau bahasa informalnya dimasukkan gitu ya. Ke rumus Fx gitu ya. Nah, ini asalkan Fc terdefinisi. Khususnya untuk fungsi rasional, itu ada nilai C yang mungkin di luar daerah asal. Jadi kalau di luar daerah asal tentu teorema ini tidak berlaku ya. Karena tidak mungkin kita mensubstitusikan eksaminan C kalau C-nya bukan anggota daerah asal. Ya, contoh seperti ini. Ini contoh ini tadi kita bahas. Sekarang dengan teorema substitusi jadi lebih cespleng lagi, lebih langsung memberikan hasil gitu ya. Demikian juga yang tadi ini. Jadi lebih cepat gitu ya. Kenapa nggak ini dulu, Pak? Ya, saya kan harus membahas apa semua senjata yang kita miliki. Yang tadi mungkin berguna untuk contoh yang lain sebetulnya. Gitu ya. Tapi untuk contoh yang sama ini teorema 1 sampai 8 jadi terlihat juga penggunaannya seperti apa ya. Nah, lalu ada teorema Apit. Ini teorema ke-10 nih. Misalkan F, G, dan H memenuhi ketaksamaan ini. Jadi G diapit oleh F dan H gitu ya. Di sekitar C. Jadi di eksaminan C-nya sendiri mungkin tidak berlaku. Nah, lalu ini jika maka itu ya. Jadi jika pengapitnya itu punya limit sama, maka yang diapit itu limitnya ya L juga gitu ya. Ini juga berlaku untuk limit sepihak. Ilustrasinya mungkin ilustrasinya saya berikan di sini. Ini X sama dengan C. Katakanlah itu Hx, Y sama dengan Hx. Lalu saya punya Y sama dengan Fx. Ini Y sama dengan Fx. Lalu Gx diapit. Nah, sekarang coba. Kalau Gx diapit oleh F dan H, di C limitnya sama nggak? Ya mau nggak mau ya sama. Ini kan mau nggak mau ya menuju bilangan yang sama gitu ya. Mau nggak mau ya menuju bilangan yang sama. Begitu ilustrasinya ya. Jelas ya? Gimana Karen? Jelas ini? Jelas, Pak. Oke, contoh penggunaannya. Ingat nggak grafik ini? Ingat grafik sin per X seperti apa? Yang berapa? Berosilasi itu ya. Tapi
sekalipun grafiknya berosilasi, ya nilainya tetap kita tahu kan di antara min 1 dan 1. Nah, kalau kita kalikan dengan kedua ruas dengan X, kita dapatkan ini. Pengapit di sebelah kirinya min X, sebelah kanan X. Maaf, ini X-nya positif ya. Hati-hati kalau X-nya negatif, tandanya jadi terbalik. Lalu kita tahu limit min X dan X itu dua-duanya sama dengan 0. Di 0 baik dari ini dari kanan, ini dari kanan ya, limit sepihak ya. Sehingga menurut teorema Apit, kita dapatkan ini. Karena si pengapitnya sama-sama menuju 0. Berarti yang diapit ya harus 0 juga. Ya. Dengan cara serupa, untuk menuju 0 dari kiri juga 0 limitnya. Jadi kalau begitu, limit X menuju 0 dari X sin seper X sama dengan 0. Nah, kalian mungkin berpikir, Pak, bukannya itu sama dengan 1? Kenapa 1? Kan itu sin seper X dibagi seper X. Kalau seper X-nya sama dengan U, kan sin U per U. Limit sin U per U kan sama dengan 1, Pak. Gitu ya. Iya, sama dengan 1 kalau U-nya menuju 0. Tapi kalau U-nya seper X, X-nya menuju 0, U itu tidak menuju 0 kan? Seper sesuatu yang sangat kecil menuju 0. Menuju 0-nya bisa dari kiri juga, bisa dari kanan. Wah, U-nya tidak menuju 0 jelas. Gitu. Jadi kalau ini diapit oleh pengapit kiri yang menuju 0 dan pengapit kanan menuju 0, maka yang di tengah itu menuju 0. Oke? Ada pertanyaan? Kita belum membahas limit fungsi trigonometri secara umum. Sebentar lagi kita akan bahas ya. Ini ada beberapa soal, dicatat aja dulu, Anda kerjakan sebagai latihan ya. Di tutorial besok kita bahas. Ya, sebelum saya lanjutkan dengan subbab 1.4, kalau ada pertanyaan boleh. Saya kembali ke slide ini. Atau slide ini. Yang huruf K itu tadi Karen, Kania ada ya? Kania ya? Ada Kania? Ada, Pak. Oke, Kania jelas nggak yang saya bahas? Jelas, Pak. Benar ya? Betul ya? Oke, syukurlah kalau betul. Saya lanjutkan dengan 1.4. Limit fungsi trigonometri. Di sini kita akan membahas berbagai limit fungsi trigonometri. Tentunya tidak bentuk-bentuk yang sangat rumit. Kita mulai dari yang sederhana. Yang saya nyatakan sebagai, sebetulnya ini semua bisa dibuktikan ya. Jadi nanti ada beberapa kita lihat buktinya. Tapi untuk yang ini saya kira dari grafiknya sudah tergambar jelas bahwa limit sin X, kalau X menuju C itu sama dengan sin C, cos X, kalau X menuju C, limitnya sama dengan cos C, dan seterusnya. Asalkan C-nya ada di daerah asal, ya. Oke. Jadi ada fungsi sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Ini 6 fungsi trigonometri dasar ya. Jadi di sini seperti teorema substitusi, ini boleh dibilang, boleh disebut teorema substitusi untuk fungsi trigonometri ya. Berlaku juga gitu. Nah, ini buktinya untuk yang pertama aja ya, limit sin X di C sama dengan sin C.
Kenapa sih begitu? Siapa yang jamin teorema substitusi? Yang sebelumnya kan teorema substitusi untuk polinom. Oke, untuk fungsi trigonometri ini contoh aja satu. Sin X fungsinya, ingat apa itu sin ya? Rasio dalam hal ini sisi tegak dengan sisi miring dari segitiga yang dibentuk oleh titik asal O, lalu titik P, dan kemudian proyeksinya pada sumbu X titik B gitu ya. Nah, BP dalam hal ini lebih kecil daripada AP. Lalu kalau kita nyatakan sebagai fungsi dari T, maka BP, panjang BP itu sin T itu. Di sini radius lingkarannya sama dengan 1. Sementara AP ini dari mana? Ini panjang tali busur ya. Lebih kecil daripada panjang busur ya. Jadi AP itu tali busur, AP yang melengkung itu panjang busur. Nah, panjang busur itu ada rumusnya. Ya, panjang busur itu S itu sudut kali jari-jari. Sudut kali jari-jari. Jadi jari-jarinya sama dengan 1. Ya, jari-jarinya sama dengan 1. Jadi T kali R. Di sini jadi sama dengan T. Nah, berikutnya dengan teorema apit, pengapitnya 0 dan T, ini dua-duanya menuju 0. Jadi yang di tengah akan menuju 0 juga. Jelas ya? Jadi ini menuju 0, yang di kiri konstan menuju 0, ya yang di tengah menuju 0. Dari sebelah kiri juga begitu. Limit kiri juga begitu maksudnya. Sekarang kalau X-nya menuju C gimana? Kalau X-nya menuju C ya tinggal pakai oh ya, sebelum X menuju C mungkin ini dulu dibuktikan, baru kemudian kalau X menuju C. Kalau X menuju C, kita pakai substitusi. K sama dengan T min C. Jadi di sini ketika T menuju C, di sini kita mau membuktikan ini ya. Kalau T menuju C, maka K menuju 0. Jadi dengan substitusi tadi, sin T, kalau T menuju C, T-nya dinyatakan sebagai C plus K, K menuju 0. Ya, ini dengan substitusi. Lalu pakai kesamaan, ingat rumus sin jumlah ya. Kesamaan trigonometri ini. Trigonometri. Lalu selebihnya ini sin C itu konstanta, jadi dia bisa ke depan. Cos K, K menuju 0 sama dengan 1. Sin K, K menuju 0 sama dengan 0. Cos C dan sin C-nya adalah konstanta, jadi hasil akhirnya itu. Gitu ya. Karen, Kania yang nama depannya diawali huruf K itu ada satu lagi. Siapa ya? Khairunisa gimana? Mengikuti ini? Aman, Pak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, ini ada beberapa limit trigonometri khusus yang kalian sudah kenal di SMA. Dibuktikan nggak dulu di SMA, Khairunisa? Ini.
Kalau di saya nggak dibuktikan sih kalau untuk teorema. Enggak ya, jadi langsung dikasih tahu ya, limit sin T per T, T menuju 0 sama dengan 1. Iya, langsung dikasih tahu. Teman-teman yang lain ada yang gurunya membuktikan nggak atau memberi penjelasan? Nggak juga, Brian. Oh, Brian geleng-geleng. Geleng-gelengnya bukan geleng-geleng India kan, Brian ya? Hari ini bukan, Pak. Siapa? Siapa ini yang jawab? Fadlan, Pak. Mohon maaf, diulang. Dari pembuktian Oh, Jorin. Faras ya? Muhammad Faras. Muhammad Fadlan Nafis. Anda Iya, Pak. waktu di SMA gurunya membuktikan? Saya nyari sendiri di internet, Pak. Oh, nyari sendiri di internet. Tapi di SMA nggak dibuktikan sama gurunya? Nggak dibuktikan, tapi saya nanya ke gurunya, iya kayak gitu. Oke. Gurunya kemudian ngasih petunjuk lah ya, coba gitu ya. Lalu kamu cari di internet gitu ya. Ya, sekarang kita lihat buktinya ya. Tapi saya daftarkan dulu limit sin T per T sama dengan 1 untuk T menuju 0 tapi ya. Itu ada temennya. Temennya limit 1 min cos T per T, T menuju 0 itu sama dengan 0. Nah, bukti 1 itu diperoleh dengan menunjukkan bahwa untuk T tidak sama dengan 0 berlaku ketaksamaan ini. Ini salah satu cara membuktikannya lah ya. Mungkin yang dilihat Hafiz bukan ini, tapi salah satunya dengan membuktikan ketaksamaan ini. Bukti ketaksamaan ini tuh nanti saya coba lihat mohon maaf nggak ada ya. Nanti saya akan gambar ya. Kalau ketaksamaan ini sudah berlaku, maka kita tahu pengapitnya ini menuju 1. Kalau T menuju 0, ini 1. Jadi ini sendiri menuju 1. Maka yang di tengah mestilah menuju 1 gitu ya. Gitu. Masalahnya kemudian pengapit ini dari mana sih? Gitu ya. Si pengapitnya ini dari mana? Oke. Oke, sekarang saya gambar ya. Saya gambar lagi lingkaran. Seperti tadi. Lalu titik P. Gambarnya udah terlihat ya. Lalu ini saya tarik. Ini OP. Lalu seperti tadi. Ini ada B. Ya. Nah, di sini OB itu sama dengan cos T kan ya? Ini jari-jarinya 1 kan? Jadi OB sama dengan cos T. Udah ada cos lah di situ. Lalu sin T, ini sudutnya T. T radian ya. Lalu sekarang coba bayangkan lingkaran berjari-jari OB. Lingkaran berjari-jari OB. Ya. Maka panjang busur ini ya. Panjang busur BC lah katakan. Panjang busur BC dibandingkan dengan BP. BP tadi kan sama dengan apa? BP sama dengan sin T ya. BP sama dengan sin T. Di sini sin T itu lebih besar daripada panjang busur BC.
panjang busur BC. Dan panjang busur BC itu sudut kali jari-jari. Sudutnya T, jari-jarinya OB. Jari-jarinya OB. Aduh, ruangannya udah agak kecil. Tulisan saya harus agak kecil. Ini kali ya, bukan minus. T kali OB. Gitu. Mohon maaf, mudah-mudahan jelas karena saya sambil mengucapkan ya. T kali panjang ruas garis OB. Nah, berapa OB tadi? Cos T kan? Jadi hasilnya T kali cos T. T kali cos T. Jadi kalau begitu, si T kali cos T, jadi kesimpulannya T kali cos T lebih kecil dari panjang BP, yaitu sin T. Sin T sendiri lebih kecil dari T tadi ya. Ini kan yang pembuktian yang tadi ya. Jadi ini apa tadi? Kalau ini A, panjang busur AP itu sama dengan T ya, panjang busur. Jadi kemudian dibagi dengan T semuanya, di sini T positif lah ya. Bayangkan nih T positif dulu ya. T-nya positif, gambarnya seperti itu. Jadi cos T lebih kecil dari sin T per T lebih kecil dari 1. Ya kalau T-nya 0 bisa sama dengan ya. Jadi ini tambahkan aja sama dengan. Ya di sini kalau T-nya 0 jadi sama dengan. Tapi mohon maaf sebetulnya nggak bisa dibagi kalau T-nya 0 ya. Tetap T-nya positif. Cuman saya tambahkan sama dengan nggak apa-apa kan. Gitu ya. Karena lebih kecil atau sama dengan bukan dan ya. Atau. Begitu ya. Jadi ketaksamanya sudah saya buktikan melalui ilustrasi ini. Memakai rumus panjang busur dan seterusnya. Kemudian ya kita lakukan penaksiran dan kita dapatkan ketaksamaan yang diinginkan. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak, itu slide kedua terakhir. Slide terakhirnya adalah soal ini. Nah, si temennya yang tadi itu ini, tapi ini tidak lagi dibuktikan dengan gambar lingkaran seperti tadi. Ini gunakan kesamaan trigonometri dan limit yang pertama. Ya, jadi tidak pakai gambar segitiga itu. Tidak pakai teorema Apit lagi nih. Coba aja. Mungkin PR tadi kan yang per X itu PR juga. Ini juga PR ya, nomor 2 ya. Jadi PR yang nomor satunya yang tadi. PR1, PR2 nomor 1 yang limit limit seper X, X menuju setengah itu ya. Sama dengan 2. Yang buktikan itu. Buktikan. Nah, yang ini nomor 2. Oke, jelas ya? Jadi ada 2 nomor PR-nya. PR itu bagus buat Anda berlatih secara lebih serius dan
nantinya dinilai, diberi feedback juga oleh asisten dan saya ya sebagai dosen ya. Kalau nomor 1 Anda coba aja sebagai latihan, besok kita tutorial mungkin melanjutkan dulu sisa bab 0. Kalau ada pertanyaan dari bab 1, 1.1 sampai dengan 1.4 yang sudah kita bahas sejauh ini, boleh juga. Tapi bab 0 kita sisir lagi, barangkali ada soal-soal yang membuat Anda nggak bisa tidur, ya, atau membuat makan kalian terganggu oleh soal-soal itu. Atau enggak juga, siapa Pak Hendra nih kegeeran nih, siapa juga yang mikirin soal-soal tutorial. Mungkin juga sih Anda nggak mikirin, tapi kita harus bahas ya supaya waktu kuis dan ujian nanti kalian sudah pernah melihat atau mengerjakan soal-soal dari tiap subbab. Saya stop presenting. Mana ya? Untuk stop presenting, dari tadi saya presenting, sekarang saya stop. Duh, berkurang 2 orang. Siapa yang terlempar tadi ya? Ada yang tahu nggak? Daftar hadir bisa diisi dari sekarang sampai pukul 11. Lewat pukul 11 udah tutup itu ya. Pak, maaf izin bertanya. Ya. Saya Cintami Magdalena NIM 10 Ya, oke, Cintami. 1 Saya merasa udah menekan tandai hadir setiap pertemuan sama menghadiri kelas, tapi presensi disik saya 80%, Pak. Oh, mungkin ada yang tidak, ada yang terlewat mungkin 1. Ini kan pertemuan sekarang ini kelima. Sekarang kelima ya. Yang sekarang mungkin belum isi, Cintami. Karena saya ngelihatnya pas hari kemarin, Pak. Oh, kemarin malam pas ada status mahasiswa. Tapi yang sekarang diisi aja dulu. Nanti kalau masih 80%, chat saya ya di Teams ya. Oke, makasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak, kita akhiri di sini kuliahnya. Besok tutorial seperti biasa pukul 3 ya. Dan kalau saya ada halangan,